Terima kasih Pak Nofri Ya, sudah hadir dalam wawancara kali ini dan berkenan menjadi salah satu nominasi Setimak Award operator paling membantu, paling inspiratif. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih jauh nih Pak, boleh perkenalan diri dulu nggak Pak? Oke, saya akan perkenalkan diri. Baik, nama saya Novi Ade Pratama. Itu saya lahir di Kota Padang ya, tanggal 9 November 1983. Untuk pertama kali kenal dengan aplikasi Pedidikti itu di aplikasi Espet yang layar biru pada tahun 2012. Pada tahun 2012 saat itu kampus ini baru berdiri tahun 2010. Jadi kemudian sebenarnya belum wajib lapor sih. Waktu itu masih di bawah Dinkes. Kan beda dulu, belum di Wadikti, kampus kesehatan Wadinkes. Nah, akhirnya kesulitannya di SP itu karena semuanya karena ada Alibina tahun 2012, sehingga mahasiswa yang lama itu kan jadinya pindahan gitu. Nah, itulah pertama kali merasakan bagaimana melakukan versi mata kuliah segala macam untuk mahasiswa yang akan lulus di tahun 2013 12 ya. 2012. Nah, untuk sekarang saya udah ditarik ke yayasan, tidak di kampus itu lagi tapi di yayasannya, karena ada 3 sekolah yang dipegang. Ada Akademi Farmasi, ada STISIP Imam Bonjol, dan ada SMK Farmasi. Nah, sehingga saya di sana megang untuk kontrol untuk IT-nya dan aplikasi. Jadi semua aplikasi dikti yang ada di Akfar saya yang kontrol. Semua aplikasi yang ada Podik yang di Good ya, yang di SMK saya yang kontrol. Sama yang di sistem Imam Bonjol. Saya juga kontrol untuk aplikasinya semua, serta IT-nya. Kemudian untuk beberapa kampus lain, saya juga dikontrak sebagai konsultan IT-nya seperti STIH, Yapas Lubus Kaping, ada Aro Padang, kemudian beberapa kampus di Sumatera Barat yang konsultan lepas gitu, untuk sekedar ya memberikan ide, ngasih saran aja gitu. Nah, berarti tidak salah kalau orang sebut Pak Nofri ini operator all in one. Lalu Pak, waktu itu bagaimana awal proses Bapak belajar pelaksanaan tugas sebagai operator ini Pak? Belajar lebih kepada yang pertama, saya lebih banyak bertanya ke Eldikti karena waktu itu SBET dan kita harus ke Eldikti ya, setor dis piringan. Pertama kali saya nggak tahu apa-apa, kemudian difasilitasi karena waktu itu pelaporan pertama waktu mau wisuda di Eldikti, saya coba tanya, waktu itu ada kendala juga. Akhirnya saya langsung ke Dikti, dulu ke Dikti, ada gedung Dikti yang di Jakarta. Saya langsung ketemu dengan Pak Pranova, masih ingat pas masuk, kemudian Pak Pranova ngasih tugas, coba kerjain ini, itu di ruangan Pak Pranova loh, di ruangan dalamnya. Jadi akhirnya saya ditinggal, saya disuruh kerja sendiri, saya ditinggal kan. Aduh, apa lagi mau kerjakan, bingung juga kan. Setelah itu mungkin nggak selesai, waktu itu Pak Pranovanya balik, udah selesai di mana? Yang ini Pak, ya kan? Oh ininya kurang. Nah, belajar dari apa ya? 9 lah, jam 9 sampai jam 11, 2 jam itu saya belajar sama Prof. SBET. Nah, itulah akhirnya kita bisa 100% dan bisa wisuda waktu itu. Saya lega sekali. Akhirnya kita kembali ke Bukit Tinggi. Langsung di Diktinya saya belajar sama Pak Pranova. Mantap, pengalamannya berarti privat langsung dengan Pak Pranova ya Pak. Nah, lanjut Pak. Suka dukanya sebagai operator apa saja nih Pak? Lanjut Pak, suka dukanya sebagai operator apa saja Pak? Untuk suka duka sebagai operator ya, yang pertama, yang pasti operator ini di kampus dulu ya, belum dia hanya sebagai ya dianggap sebagai pelengkap untuk ya operator nginput gitu aja. Belum ada tugas menganalisa data di sana waktu itu.
tagging input aja, kemudian kita report ke pimpinan. Setelah itu pimpinan nanti suruh lagi. Tapi perkembangan dari itu Pak, mohon maaf kayaknya terputus nih Pak. Lalu Pak Novi sudah masuk kembali? sepertinya belum. Tuh. Lalu Pak Novi, suara dan videonya udah masuk kembali kan Pak? Ini ada panggilan masuk juga bikin ganggu. Oh, nggak apa-apa Pak, diangkat dulu. Kita ulangi lagi, berarti dari bagian suka duka Pak. Oke, kita ulangi lagi. Saya angkat dulu ya, ada panggilan ini ya. Oke Pak, silakan Pak. Oke, saya tinggal ya. Oke, aman Pak. Kita lanjut aman, ya Pak. Ini suka dukanya sebagai operator Pak Novi. Suka duka sebagai operator banyak sebenarnya. Pertama, putus lagi ya. Ya Pak Novi, sekarang sudah masuk Pak? Pak, Udah masuk, aman Pak? putus lagi. Udah masuk Pak, barusan. Oke. Jadi kita ulang lagi nih. Suka duka Pak, tadi Pak, masih ngulangi lagi. Ulangi dari awal lagi Pak, suka dukanya. Oke, suka duka sebagai operator itu ada sukanya banyak, dukanya banyak. Untuk dukanya kita hanya dipandang awal-awal itu sebelah mata oleh pimpinan, dari dikti, belum ada pelatihan apapun gitu kan. Kemudian kita harus bekerja boleh dikatakan 24 jam. Kenapa? Karena permasalahannya itu ada terus selama 24 jam. Udah selesai dengan urusan pendataan di kampus, sementara di diktinya kadang update-nya jam 12 malam. Ya kan, ada update, ada pembaruan, ada ini. Sementara di sisi mahasiswa kita ditanyain, digangguin, boleh bilang ya hampir tiap menit gitu kan, nggak ada kenal waktunya. Mahasiswa ada yang ngubungin saya jam 11 malam, kadang jam 12, apalagi untuk perubahan data ini itu segala macamnya. Kalau untuk sukanya ya dengan saya bergabung dengan operator, saya banyak kenal. Saya banyak kenal dengan teman-teman yang dulunya saya nggak nyangka saya akan bisa kenal se-Indonesia. Saya bisa nggak nyangka akan kenal dengan orang-orang penting ini itu segala macamnya. Dengan masuk operator, karena kita pegang data penting, akhirnya kita bersentuhan dengan orang-orang penting itu juga. Nah, kita bersentuhan dengan orang-orang penting, dan insya Allah dengan banyaknya kita link, banyaknya kita kenal, ya rezeki juga mengalir dari sana. Walaupun yang dari gaji operator nggak seberapa sih sebenarnya. Nah, tentang ketemu banyak orang nih Pak, banyak teman-teman operator menganggap Pak Novi ini sebagai nominasi sering membantu rekan sejawatnya Pak. Nah, biasanya kalau Pak Novi bantuin teman-teman operator lewat apa itu Pak? Kalau untuk bantu rekan-rekan operator macam-macam, kadang telepon, kadang melalui WA gitu kan, kemudian ada yang terbaru melalui mentorshipnya Sevima.
Nah, lebih sering itu saya WA aja. Karena di WA kita bisa ngirim gambar permasalahannya, capture atau apapun gitu. Kemudian kalau memang permasalahannya nggak selesai, biasanya saya remote. Saya minta remote. Kalau di remote biasanya kalau udah di remote permasalahan udah ada sering udah lebih clear daripada di WA gitu. Oke. Nah, terakhir nih Pak, harapan dari Pak Novi untuk teman-teman operator dan juga operator pada umumnya di tahun 2021 ini. Apa Pak? Kurang jelas. Ya, pesan dan harapan dari Bapak. Pesannya kepada operator, yang pertama, jadikanlah tugas ini hobi. Itu pertama. Setelah ini dijadikan kita hobi, maka kita akan suka mengerjakannya. Akhirnya kita mengabaikan apa yang selama ini dikeluhkan operator, dari kecil, tidak diabaikan, apalagi macam-macam. Ambillah hikmah di belakangnya. Ya, saya merasakan banyak manfaat di belakangnya di luar benefit yang saya terima tersebut. Kemudian banyak-banyaklah bantu teman-teman yang baru. Karena saya dulu otodidak mungkin ya, nyari guru sendiri, coba sendiri. Jadi kalau dapat operator nih, bantulah teman-teman yang baru. Ya bantunya jangan setengah-setengah, bantu dia sampai selesai gitu kan. Masalah benefit, ya kalau mereka gimana ya, kalau ada rasanya dikasih udah terima aja, kalau nggak usah minta juga. Kenapa? Kadang mereka hanya diberi tanggung jawab juga oleh pimpinan, dan pimpinannya nggak mau tahu, pokoknya beres gitu kan. Mungkin itu aja kepada teman-teman operator yang lain, pesan-pesan saya. Siap Pak Novi, terima kasih atas kesempatannya. Salam dari Surabaya untuk teman-teman di Bukit Tinggi semua ya Pak. Salam Surabaya. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam.